Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri memohon selamatkan hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci yang agung, yaitu Ramadan. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, buah hatinya Aminah, putranya Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, laulaka lama khalatul aflak. Andai kata tidak karena engkau ya Muhammad, andai kata tidak karena kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan yang namanya kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan kita, jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya ketika ada kata sambutan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari pejabat atau orang-orang terpenting, ketika kita sholat at-tahiyatul, ketika kita bertemu dengan kalimat sholawat, lalu kita diam saja, bibir ini tidak bergerak untuk bersolawat ketika nama baginda disebutkan, kita menyebutkan dalam hati, maka seketika itu juga Allah menolak segala amalan kita dan Allah membatalkan sholat tadi. Batal sholat ketika sholawat itu hanya di dalam hati. Jamaah rahimakumullah. Kenapa setiap kita mendengarkan kata Ramadan mau datang, Idul Fitri mau hadir, hati ini gembira sekali, senang sekali. Kenapa? Karena hati kita bersih, karena hati kita masih ada iman di dalamnya. Jadi ketika nikmat ibadah itu ingin menghampiri, kita senang sekali. Seperti lagu Opik Religi, bunyinya seperti ini. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri memohon selamatkan hamba. Kenapa masih nikmat di hati kita Ramadan itu? Karena masih ada iman. Jemaah rahimakumullah, ada satu ulama, nikmat di hati kita Ramadan itu karena masih ada iman. Jemaah rahimakumullah, ada satu ulama yang mengkiaskan suatu Ramadan ini, yaitu ada orang yang berjalan, sepanjang ia berjalan tak sengaja ia bertemu dengan satu tanah, gundakan tanah, di mana tanah itu berisi sebuah karat-karat besi yang sudah berkarat. Lalu apa yang dilakukan oleh seseorang ini? Ia mencangkul tanah tersebut dan ia mengambil besi-besi yang sudah berkarat itu. Lalu ia panaskan besi itu sampai sepanas mungkin. Lalu ia hentakan dengan satu kali hentakan. Pss, rontok segala karat-karat yang ada di besi tersebut. Begitulah ulama mengkiaskan Ramadan ini. 1 tahun ada 12 bulan. Maka 11 bulannya kita itu berkarat. Kuping kita berkarat dengan karat-karat dosa, pikiran kita berkarat dengan karat-karat dosa, hati kita berkarat dengan karat-karat dosa, lisan kita berkarat dengan karat-karat dosa, mata kita berkarat dengan karat-karat dosa. Maka ada 1 bulan yang agung lagi mulia yang Allah muliakan, yaitu bulan suci Ramadan, untuk menghentakkan segala karat-karat dosa kita. Maka alangkah malangnya kita tahu betapa agungnya bulan suci Ramadan ini untuk menggugurkan segala dosa-dosa kita. Namun apa yang terjadi ketika bulan suci Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan penghapus dosa. Kenapa? Karena sepanjang puasa dia maksiat terus, dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jamaah rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang yang malang. Betapa malangnya kita
ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana keluarga atau teman kita yang tidak sampai dengan anugerah Allah yang tahun ini, tapi kita berfoya-foya, kita biasa saja. Telinga kita, mata kita, hati kita asing mendengar kalimat ibadah. Perbanyaklah beribadah di bulan suci Ramadan. Perbanyaklah istighfar di bulan suci Ramadan. Perbanyaklah bersedekah di bulan suci Ramadan. Asing, budek kuping kita mendengarkan itu. Tidak lagi secara spesial. Tidak lagi spesial di hati kita mendengarkan kata ibadah itu. Alangkah kalau misalnya iman ini berkata, pastilah ia semangat ketika disuruh untuk beribadah, ketika untuk suruh beristighfar. Karena fadilah amal itu pasti sangat besar. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kebanyakan kita ini beribadah tanpa berilmu. Kita tidak tahu konsekuensi pahala atau dosa yang kita lakukan dalam amalan tersebut. Kita hanya tahu, oh kalau melakukan ini berpahala. Kita tidak tahu tuh gimana konsekuensi besar atau kecilnya pahala yang kita peroleh. Kalau misalnya kita tahu nikmat ibadah apa aja konsekuensinya, pasti semangat kita dalam melakukannya. Maka jadikan Ramadan kali ini menjadi ajang untuk penggugur dosa kita. Satu kalimat atau satu pesan closing penutup kita pada siang hari ini adalah, perbaiki kapalmu, percantik kapal. Ini sangat dalam karena lautan ini sangat panjang. Artinya apa? Perbaiki kapalmu, perbaiki imanmu, perbaiki ibadahmu, perbaiki hidupmu. Karena apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Segala yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku capek. Memang apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah dan payah, dan Allah akan uji cintamu kepada Allah. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani melebihi batas kemampuan kita. Percantik kapal kita, percantik ibadah kita. Karena lautan ini sangat panjang. Alangkah malangnya kalau kita tahu kita bakalan pindah dari alam ke alam, dari alam ke alam kita bakalan pindah, tapi kita tidak membawa bekal sedikit pun. Kita pergi dari rumah untuk menuju provinsi luar, tidak membawa bekal, apa yang terjadi? Kita pelengak-pelengok seperti orang jahil, seperti orang bodoh. Tapi kalau kita pulang membawa bekal dari alam ke alam, betapa indahnya pulang tersebut. Dan sebaik-baiknya bekal adalah keyakinan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asing telinga, mata dan hati kita mendengar kata ibadah. Kalau misalnya iman terpanggil, nikmat ibadah itu akan Allah curahkan kepada kita. Jangan simpan penyakit hati. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 6, 7 dan 10, posisi sebelah kanan, paling atas dan pertengahan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maukah engkau kuperingatin atau tidak engkau peringatin, kata Allah kepada Nabi Muhammad, mereka tidak mau akan beriman, mereka tetap bermaksiat. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Karena di hatinya ada penyakit, maka Allah kunci pendengaran, penglihatan, serta hati mereka Allah kunci. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Karena di hatinya ada penyakit. Penyakit hati itu macam-macam, jamaah rahimakumullah. Ada marah, ada dengki, ada hasad dan lain-lain. Maka nanti setelah Idul Fitri ini bersihkan zahir dan batin kita. Jangan bawa penyakit hati, karena Allah melihat hati kita, bukan melihat amalan kita. Jangan sampai Allah mengunci segala zahir batin kita untuk menikmati rasanya ibadah, manisnya ibadah. Jangan sampai Allah cabut. Jamaah rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau nanti ada kebenaran yang disampaikan oleh para pengemis, ahli maksiat, pejudi, anak kecil sekalipun, jika dikatakan dia itu benar, maka terimalah. Faqsusil qasasah. Ceritakan segala ilmu-ilmu yang sudah kita dapat seumur hidup, la'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan ada yang ingin mengambil i'tibar, ada yang ingin mengambil hikmah dari ilmu yang sudah hasad dan lain-lain. Maka nanti setelah Idul Fitri ini bersihkan zahir dan batin kita. Jangan bawa penyakit hati, karena Allah melihat hati kita, bukan melihat amalan kita. Jangan sampai Allah mengunci segala zahir batin kita untuk menikmati rasanya ibadah, manisnya ibadah. Jangan sampai Allah cabut. Jamaah rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau nanti ada kebenaran yang disampaikan oleh para pengemis, ahli maksiat, pejudi, anak kecil sekalipun, jika dikatakan dia itu benar, maka terimalah. Faqsusil qasasah. Ceritakan segala ilmu-ilmu yang sudah kita dapat seumur hidup, la'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan ada yang ingin mengambil i'tibar, ada yang ingin mengambil hikmah dari ilmu yang sudah kita sebarkan. Mungkin itu saja. Jikalau ada kesalahan kepada Allah, saya mohon
ampun kepada jamaah rahimakumullah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.